Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan prima. Bagaimana caranya membuat bisa paham bilangan prima dan bisa menemukan bilangan prima tanpa hafal perkalian, atau bisa dikatakan tidak terlalu hafal perkalian ya. Karena sering ditemukan anak-anak SD di kelas 6 atau di kelas 5 masih belum menghafal perkalian, sedangkan mereka sudah menemukan soal-soal yang meminta untuk mencari bilangan prima di antara bilangan tertentu. Misalnya, tentukan bilangan prima di antara 60 hingga 100. Nah, sedangkan mereka belum hafal perkalian. Jadi, jika guru memberikan definisi atau menjelaskan apa itu bilangan prima, siswa bisa memahaminya, tapi ketika mencarinya mereka kesulitan. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Nah, pertama harus kita ketahui kalau bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Artinya dia hanya bisa dibagi oleh dua angka. Angka yang pertama adalah angka 1 dan yang kedua adalah angka yang menjadi dirinya sendiri. Misal 2. 2 ini hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dirinya sendiri, yaitu dibagi 2, nggak ada angka lain. Atau 3 ini hanya bisa dibagi 1, 3 bagi 1, 3. Atau dibagi dirinya sendiri, yaitu dibagi 3. Jadi 3 bagi 3, 1. Dia nggak bisa dibagi angka yang lain. Atau contoh lain, misalnya 5 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya 5. Jadi 5 bagi 1, 5. 5 bagi 5, 1. Oke, itu kalau angkanya kecil. Gimana jika tadi angkanya besar ya, menentukan bilangan prima antara 60 sampai 100. Nah, di sini ada beberapa tips ya yang perlu kita ingat. Dia hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Artinya dia tidak bisa dibagi angka lain. Nah, untuk itu kita harus mengetahui ternyata ada angka-angka yang bisa dibagi angka-angka yang lain. Ya, ada jenis-jenis angka yang kita tahu. Oh, ini bisa dibagi ini nih. Ini bisa dibagi ini nih, gitu ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah angka-angka prima itu sendiri. Jadi ada angka-angka atau bilangan-bilangan yang bisa dibagi bilangan prima tertentu. Dan ada angka-angka atau bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan prima tertentu. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Nah, jadi di sini metodenya untuk mengetahui suatu bilangan itu prima atau enggak, kita lihat apakah dia bisa dibagi oleh bilangan prima lainnya. Jika dia bisa dibagi bilangan ini, berarti dia bukan bilangan prima. Ya, perlu diingat, jika dia bisa dibagi dengan angka-angka ini, maka dia bukan bilangan prima. Jika dia tidak bisa dibagi, berarti dia bilangan prima. Nah, untuk catatan, bilangan ini atau metode ini efektif jika digunakan untuk angka-angka di bawah 100 ya. Sesuai tujuan awalnya itu ini untuk anak SD. Jadi di bawah 100 ini akan sangat memudahkan mereka untuk memahaminya dan menemukannya walaupun mereka belum terlalu hafal perkalian. Ya, langsung aja kita lihat. Yang pertama, ada angka 2. Jadi kita bisa tahu ada angka-angka yang bisa dibagi 2. Angka-angka yang bisa dibagi 2 yaitu yang berakhiran 0 seperti 60, 80, 90 dan 100. Ya, berarti jika angka ini bisa dibagi 2, dia bukan bilangan prima. Ya, sekali lagi ingat, jika suatu bilangan nih atau suatu angka dia bisa dibagi salah satu angka yang akan kita bahas ini, dia bukan bilangan prima. Tapi jika dia tidak bisa dibagi semua angka di sini, bisa dipastikan dia bilangan prima. Oke ya, tadi itu yang bisa dibagi 2, pertama berakhiran 0. Berarti kalau dia berakhiran 0 seperti 60, 80, 90 dan 100, ini berarti dia bisa dibagi 2. Dan jika bisa dibagi 2, artinya dia bukan bilangan prima. Nah, kemudian angka yang bisa dibagi 2, dia berakhiran genap. Contohnya ya, udah tahu ya angka-angka genap. Angka-angka genap itu 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Jika berakhiran angka-angka ini, dia bisa dibagi 2. Dan jika bisa dibagi 2, artinya dia bukan bilangan prima.
Contoh di sini 18, 24, 38, 86, 92. Ya, ini berarti dia bisa dibagi 2 dan dia bukan bilangan prima. Nah, kemudian kita lihat angka-angka yang bisa dibagi 5. Angka-angka yang bisa dibagi 5 pertama berakhiran 0 ya, jadi mirip dengan angka 2. Berakhiran 0 ya seperti 20, 40, 50 dan 70. Ini angka-angka ini pasti bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi 5. Ya, pasti bisa dibagi 5 ya. Kemudian berakhiran 5 seperti 15, 35, 55, 75 atau 105 ya. Jadi jika dia memiliki ciri angka yang bisa dibagi 5, pasti dia bukan bilangan prima. Karena perlu diingat lagi ya, prima itu, bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya. Jadi dibagi 1 dan dibagi dirinya. Jadi kalau dia bisa dibagi angka lain selain 1 dan dirinya, dia ini pasti bukan bilangan prima. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada angka-angka yang bisa dibagi 3. Nah, angka-angka yang bisa dibagi 3 ini cirinya penjumlahan angkanya bisa dibagi 3. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misal, kita lihat contohnya di sini 36. 36 terdiri dari angka 3 dan angka 6. 36 terdiri dari angka 3 dan angka 6. Nah, angka 3 dan angka 6 ini kita jumlahkan. 3 tambah 6. Kita dapatkan hasilnya 9. Ya, kita dapatkan hasilnya 9. Hasil penjumlahannya ini 9 ini bisa nggak dibagi 3? Bisa ya. Kalau dia bisa dibagi 3, maka angka 36 ini bisa dibagi 3. Oke, bisa dipahami ya. Contoh lagi, 108. 108 ini terdiri dari 1, 0, dan 8. Kita jumlahkan. 1 ditambah 0 ditambah 8. Hasilnya 9. 9 ini hasilnya ini bisa dibagi 3? Bisa. Berarti 108 bisa dibagi 3. Nah, coba kita ambil angka lain. Misalnya 215 bisa dibagi 3 nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Kenapa? 215 itu terdiri dari 2, 1, dan 5. Kita jumlahkan 2 tambah 1, 3, 3 tambah 5, 8. Dan 8 tidak bisa dibagi 3. Berarti 215-nya juga nggak bisa dibagi 3. Kita ambil contoh lain. Misalnya 78. Ini bisa dibagi 3 nggak kira-kira? Bisa kan? Iya. 78 ini terdiri dari 7 dan 8. Kita tambahkan 7 ditambah 8. 15. 15 ini bisa dibagi 3? Bisa. Berarti 78-nya bisa dibagi 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian bilangan prima pasti dia tidak akan bisa dibagi 11. Jadi kita harus tahu juga angka-angka yang bisa dibagi 11. Nah, ternyata angka-angka yang bisa dibagi 11 ini punya ciri dia kembar. Ya, untuk di bawah 100 dia kembar. Contohnya 22, 33, 44, 66, 77 dan 99. Nah, angka-angka kembar ini pasti tidak bisa pasti bukan bilangan prima jika bisa dibagi angka-angka ini. Ya. Nah, itulah angka-angka tadi bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah sebuah bilangan atau angka itu adalah bilangan prima atau bukan. Yang penting kita tahu jika dia bisa dibagi salah satu aja dari angka-angka tadi, maka pasti dia bukan bilangan prima, yaitu jika bisa dibagi 2 atau jika bisa dibagi 5 atau bisa dibagi 3 atau bisa dibagi 11 ya. Nah, tapi metode ini punya kelemahan. Kelemahannya kita temukan di angka 49 dan 91 ya, 49 dan 91. Nah, 49 dan 91 ini sebenarnya dia bukan bilangan prima ya, karena dia terdapat di perkalian 7 ya, terdapat di perkalian 7. Nah, jika di bawah 100, dua angka ini yang menjadi perhatian kita, harus hati-hati. Makanya untungnya hanya ada dua angka ya, jadi kita bisa hafal. Selain 49 dan 91, metode ini bisa digunakan untuk angka lainnya ya. Selain 49 dan 91, metode ini bisa digunakan untuk angka lainnya. Nah, 49 dan 91 sekilas dia memenuhi syarat
bilangan prima ya. Misalnya bisa dibagi 2 apa enggak 49 dan 91 ini? Ternyata enggak, dia enggak punya ciri berakhiran 0 dan dia tidak punya ciri berakhiran genap. Nah, untuk dibagi 5 juga dia enggak punya cirinya berakhiran 0 dan berakhiran 5. Kemudian 3 enggak bisa juga dibagi 3 ya. Misalnya 49 kita jumlahkan, dia terdiri dari angka 4 dan 9. 4 tambah 9 13. 13 itu enggak bisa dibagi 3 ya. Tapi seakan-akan dia tidak bisa dibagi 3. 91 juga 9 tambah 1 10. 10 juga nggak bisa dibagi 3. Berarti dia nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 5, dan nggak bisa dibagi 3. Kemudian kita coba 11. Ya, 49 bagi 11 dia ternyata nggak memenuhi syarat karena angkanya tidak kembar. 91 juga nggak kembar. Nah, ini jadi kelemahan. Kelihatan dia nggak bisa dibagi 2, 5, 3, dan 11. Kalau tidak hati-hati kita akan berpikir ini angka prima, padahal dia bukan angka prima karena kedua angka ini, bilangan ini bisa dibagi 7 ya. 49 dibagi 7 itu 7, 91 dibagi 7 ini 13. Ya, jadi di bawah 100 angka ini yang harus diwaspadai ya. Jadi cukup meminta siswa kita untuk menghafalnya 49 dan 91. Oke, kita ambil contoh soal di sini. Ada soal meminta untuk tentukan bilangan prima di antara 60 dan 100. Antara 60 dan 100. Jika ada kalimat antara, yang dimaksud adalah yang di tengah-tengahnya pastinya ya. Berarti 60 dan 100 itu tidak diikutkan. Jadi hanya angka-angka yang terletak di antara 60 dan 100. Sedangkan 60 dengan 100-nya itu tidak termasuk ya. Jadi untuk membantu siswa kita minta mereka dulu untuk menuliskan apa aja sih angka yang terletak di antara 60 dan 100. Di sini saya sudah siapkan mulai dari 61 sampai 99. Kita minta mereka mengecek satu persatu ya. Nah, di sini memang saya buat urutannya, pertama dibagi 2, kemudian coba dibagi 5, kemudian coba dibagi 3. Umumnya ini yang paling banyak jenis bilangannya ya. Jenis bilangan yang bisa dibagi 2, 5, dan 3. Jadi pertama prosedurnya coba dulu dibagi 2, bisa enggak? Atau coba dulu dibagi 5, bisa enggak? Kemudian baru dibagi 3, bisa enggak? Kalau enggak bisa semuanya 2, 5, 3, ini bisa dipastikan dia bilangan prima. Ya, tapi misalnya gitu ketemu bisa dibagi 2, ya udah pasti dia bukan bilangan prima, ya. Oke, kita coba ya. Misalnya 61. 61 ini dia tidak bisa dibagi 2. Kenapa? Dia tidak berakhiran 0 dan tidak berakhiran genap. Dan dia juga tidak bisa dibagi 5. Dia tidak berakhiran 0 dan tidak berakhiran 5. Dan dia juga tidak bisa dibagi 3. Kenapa? 61 itu 6 ditambah 1, 7. 7 itu tidak bisa dibagi 3. Maka 61 bukan bilangan, dia merupakan bilangan prima karena dia tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 5, dan tidak bisa dibagi 3. Oke, kita biarkan. Sekarang 62. Nah, ternyata 62 ini dia memiliki akhiran genap. Ini berarti bisa dibagi 2. Langsung aja coret. Karena dia bisa dibagi salah satu, pasti udah bukan bilangan prima. Nah, sekarang 63. 63 ini bisa dibagi 3. Kenapa? 63 terdiri dari angka 6 dan 3. Kita jumlahkan. 6 tambah 3, 9. 9 ini bisa dibagi 3. Berarti 63-nya bisa dibagi 3. Kalau bisa salah satunya langsung coret. Pasti bukan bilangan prima. 64 ini berakhiran genap. Coret. 65 dia berakhiran 5. Berarti bisa dibagi 5. Coret. 66 berakhiran genap. Coret. 67 gak punya ciri angka yang bisa dibagi 2, gak punya ciri angka yang bisa dibagi 5, dan gak punya ciri angka yang bisa dibagi 3. Karena 6 tambah 7 13. 13 tidak bisa dibagi 3. Dan dia juga gak bisa dibagi 11. Dan dia bukan 49 dan bukan juga 91. Biarkan. 68 ini berakhiran genap, pasti bukan. 69 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 5. Kita coba dibagi 3. 6 tambah 9, 15. Berarti dia bisa dibagi 3, karena 15 bisa dibagi 3. Berarti dia bilangan prima. 70 berakhiran 0. Dia bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5. Bukan.
coret. 71 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 5, dan tidak bisa dibagi 3. Berarti dia bilangan prima. 72 berakhiran genap, coret. 73 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 5, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 11, dan dia bukan 49 dan 91. Biarkan. 74, nah ini dia genap, coret. 75 berakhiran 5, coret. 76 berakhiran genap, coret. 77, nah dia angka kembar, berarti bisa dibagi 11, coret. Pokoknya kalau ada yang bisa dibagi salah satunya, 2, 5, 3, atau 11, itu dia bukan bilangan prima. Langsung aja coret. 78 berakhiran genap, bisa dibagi 2 ya, coret. 79 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 11. Kita cek dibagi 3. 79 berarti 7 dan 9. Jumlahkan aja. 7 tambah 9, 16. 16 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Berarti 79-nya juga tidak bisa dibagi 3. Berarti dia bilangan prima. 80 berakhiran 0, coret. 81 ini bisa nggak dibagi 3? Bisa ya. 8 tambah 1, 9. 9 bagi 3 bisa, berarti 81-nya bisa dibagi 3, coret. 82 berakhiran genap, coret. Karena berakhiran genap itu dia bisa dibagi 2. 83 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 11, bukan 49 dan bukan 91. Tapi bisa nggak ya dibagi 3? Kita cek dulu. 83, 8 tambah 3, 11. 11 nggak bisa dibagi 3, berarti dia bilangan prima. Biarkan aja. 84 berakhiran genap, pasti bukan. 85 berakhiran 5, pasti bukan. 86 berakhiran genap, pasti bukan. 87 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 11, bukan 49 dan bukan 91. Nah, dibagi 3 bisa nggak ya? Kita coba. 8 tambah 7, 15. Ternyata bisa dibagi 3, coret. 88 berakhiran genap, coret. 89 kita cek, bisa dibagi 2? Enggak. Bisa dibagi 5? Enggak. Bisa dibagi 11? Enggak. 49 bukan, 91 bukan. Bisa dibagi 3 enggak ya? Ternyata juga nggak bisa dibagi 3. Kenapa? Karena 8 tambah 9, 17. 17 nggak bisa dibagi 3, coret. Bukan ya? Nggak bisa dibagi semuanya? Dicoret nggak? Enggak ya? Berarti dia bilangan prima. 90 berakhiran 0, coret. 91, nah dia masuk di angka yang mengalami ini ya, sedikit perbedaan, berarti dia termasuk bilangan bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi 7 tadi ya, coret. Jadi untuk 91 atau 49 kita harus menghafalnya ya, pasti dia bukan bilangan prima karena bisa dibagi 7 dan dibagi 13. Dia tidak memenuhi syarat bilangan prima. 92 berakhiran 2, genap, coret. 93 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 11, dia bukan 49 dan dia bukan 91. Bisa nggak dibagi 3? Kita coba. 9 tambah 3, 12. 12 itu bisa dibagi 3, berarti dia bukan bilangan prima ya. Sekali lagi diingatkan, kalau bisa dibagi salah satu angka yang ada di sini, dia bukan bilangan prima. 94 dia berakhiran genap, berarti bisa dibagi 2, coret aja. Pokoknya nggak boleh bisa dibagi salah satu angka di sini. Atau dia bukan 49 dan dia bukan 91. 95 bisa dibagi 5, coret. 96 berakhiran genap, coret. 97 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 11. Bukan 49 dan bukan 91. Kita coba, bisa nggak dibagi 3? 9 dengan 7 ditambahkan 16. 16 nggak bisa dibagi 3. Berarti dia tidak memenuhi, tidak bisa dibagi semua angka yang ada di sini. Artinya dia bilangan prima. 98 ini berakhiran genap, coret. 99 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi bukan 49 dan bukan 91, tapi dia punya angka kembar ya. Punya angka kembar artinya dia bisa dibagi 11, coret. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan metode ini ya. Dia hanya punya kelemahan di angka 49 dan 91. Dan cara ini efektif kita gunakan jika bilangannya di bawah 100. Ya, di bawah 100. Jadi lebih mudah insya Allah bagi siswa kita jika belum hafal perkalian
untuk mengenal angka-angka prima. Paling tidak mereka bisa menyelesaikan soal ini, ya, soal menentukan bilangan prima di antara bilangan-bilangan tertentu di bawah 100, karena umumnya soal-soal yang saya temukan di buku-buku untuk siswa SD masih di bawah 100. Nah, cara lain kalau memang siswa ini butuh cepat untuk mengerjakan PR, ya, bisa kita gunakan tabel perkalian. Nah, di tabel perkalian itu kan ada hasilnya, ya. Jika ada angka yang dia terdapat di perkalian, di hasil perkaliannya pasti dia bukan bilangan prima, ya. Misalnya seperti ini nih, ya. Jika dia memiliki angka yang kita temukan berada di jajaran hasilnya yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, itu pasti bukan bilangan prima, karena bilangan prima dia tidak terdapat di kolom hasil tabel perkalian, karena dia hanya bisa dibagi satu dan dibagi dirinya sendiri, ya. Ini berlaku untuk angka-angka yang besar, ya, angka-angka yang besar, kecuali tadi yang di bawah 10, karena di bawah 10 tuh ada 2, 3, dan 5. Nah, di atas 10 sampai 100 pasti bilangan prima ini tidak mungkin ada di kolom hasil. Jadi cukup berikan mereka tabel perkalian, kemudian jelaskan sama mereka, kepada mereka, jika ada angka yang mereka temukan berada di kolom hasil, pasti itu bukan bilangan prima, ya, kecuali tadi yang di bawah 10. Di atas 10 ya angka-angka ini. Jadi kalau ada angka yang mereka temukan terdapat di kolom perkalian ini, yang di kolom hasil, pasti itu bukan bilangan prima. Itu cara terakhir mungkin, ya, cara yang paling mudah. Tapi kalau mereka tidak punya tabel perkalian, misalnya seperti waktu ujian, bukan untuk buat PR, mungkin cara ini bisa lebih mudah, ya. Mereka memahami angka-angka yang bisa dibagi 2, 5, 3, dan 11, tapi dengan tadi menghafal kalau ini punya kelemahan di angka 49 dan 91. Artinya 49 dan 91 ini merupakan angka yang bukan bilangan prima, karena dia sebenarnya bisa dibagi 7, ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti.